nama saya Fatmasari dengan NIM 202111036. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Islam dan gender. Kalian sudah tidak asing lagi dengan kata gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Namun, pengertian secara umum, gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah lakunya. Gender dimaknai sebagai perbedaan yang bersifat sosial budaya yang merupakan nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan fungsi serta peran perempuan dan laki-laki dikarenakan perbedaan biologis atau kodrat oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional atau HAM-KAMNAS, serta keamanan dalam menikmati hasil pembangunan. Di samping itu, ada prinsip-prinsip kesetaraan gender. Yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Yang kedua, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'nam ayat ke-165 dan Al-Baqarah ayat ke-30. Yang ketiga yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat ke-172. Yang keempat yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis sebagaimana terekam dalam beberapa ayat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 35 dan 187 dan Al-A'raf ayat ke-20 dan 22. Yang terakhir yaitu laki-laki dan perempuan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-195, An-Nisa ayat ke-124, An-Nahl ayat ke-97 dan Ghafir ayat ke-40. Selanjutnya yaitu ada bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama, beban ganda atau double burden, yaitu mengerjakan tanggung jawab secara berlebihan yang seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, melayani suami, berbelanja, dan sebagainya. Sementara suami hanya bekerja saja tanpa mengerjakan tugas rumah tangga yang umumnya dikerjakan oleh istri. Yang kedua yaitu ada peminggiran atau marginalisasi, yaitu perempuan dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena stereotip tertentu yang melekat cukup lama pada perempuan. Contohnya, perempuan adalah individu yang lemah, terlalu perasa, sensitif, dan cengeng. Yang ketiga yaitu kekerasan. Kekerasan ini terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah atau ditundukkan. Yang kedua terjadi karena adanya narasi tubuh perempuan sebagai objek seksual. Contohnya, kekerasan fisik seperti pukulan, tamparan, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua kekerasan seksual yaitu dipegang pada bagian tubuh tertentu tanpa persetujuan korban. Yang ketiga yaitu kekerasan psikologis, yaitu ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, hinaan, ancaman, dan bentakan. Yang keempat yaitu pelabelan atau stereotip. Stereotip yang melekat pada jenis kelamin dan berhubungan dengan fungsi dan perannya yang tidak mengandung kebenaran mutlak. Contohnya, perempuan tugas pokoknya adalah mencuci, memasak, mengasuh anak, dan tugas rumah tangga lainnya. Sedangkan suami hanya bekerja dan mencari nafkah. Contoh lain yaitu perempuan dikenal dengan lemah lembut, cengeng, perasa, sensitif. Sedangkan laki-laki tidak boleh nangis, kuat, tidak perasa, galak, dan tidak rapi. Yang terakhir ada diskriminasi, yaitu tindakan perbedaan karena jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Contohnya, perempuan tidak harus berpendidikan tinggi, harus bisa memasak. Sedangkan laki-laki harus berpendidikan tinggi, harus bekerja di luar rumah. Yang terakhir yaitu ada gender dalam perspektif Islam. Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi manusia. Hak dan kewajiban itu selalu sama di mata Islam bagi kedua anatomi yang berbeda tersebut.
Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka. Allah menciptakan bentuk dan fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fisik maupun mental, atas kaum wanita, sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-35. Sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu tanggung jawab kaum pria. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan kadar di dalam Al-Quran dan dengan ukuran-ukuran sifat-sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para kaum wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat di atas mengisyaratkan perbedaan dan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata atau penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.